Oke, rupanya dari tadi sebelum record ya. Nah, semuanya dibuka dulu buku tiknya halaman 73. Kemudian kita masuk ke bagian A. Apa itu judul besar bagian yang A? Iya, benar ya. Kemudian itu judulnya itu adalah memilih template. Nah, di sini kita akan bahas sekilas tentang pembelajaran di minggu lalu. Nah, jadi untuk yang online dikeluarkan buku cetaknya ya. Jadi kalau misalnya nanti saya suruh baca tiba-tiba, jangan lari-lari lagi untuk ambil bukunya. Tapi sekarang ambil bukunya supaya pelajaran. Oke, nah di sini saya akan share screen. Oke, waktu mau di share screen nge-lag dia ya. Buletan gini. Oke, untuk yang offline yang hadir ada 2, 4, 6, 7. Ada 7 orang ya. Nah, ini baru pertama kali kita berjumpa, benar? Benar ya, ini baru pertama kali kita berjumpa. Seharap semuanya yang offline atau yang datang ke sekolah lebih semangat lagi buat belajarnya ya. Nah, kalau saya tanya nih, ini hari pertama mulai pembelajaran, mana lebih enak? Belajar di sekolah atau di rumah? Di sekolah ya, lebih mudah dimengerti pelajarannya di sekolah, benar ya? Karena langsung bertemu dengan gurunya. Nah, sebenarnya pembelajaran kita ini sudah kita pelajarin di minggu lalu. Tapi seulang lagi. Kenapa seulang lagi? Supaya yang datang ke sekolah ini lebih mengerti, karena kita sambil mempraktekinnya sudah lebih nampak di bagian yang saya tunjuk di papan tulis ini. Oke, nah kita masuk ke bagian yang A. Nah, memilih template. Microsoft Publisher menyediakan berbagai pilihan template. Cara memilih template ikuti langkah berikut. Template itu bagaimana sih sana? Arti template itu adalah kita memilih bagian mana yang kita inginin. Nah, kalau saya bertanya nih, setiap orang berbeda-beda tidak mana yang disukainya. Contohnya nih, ada berapa banyak warna yang ada di dunia ini? Ada yang tahu? Coba sebutin nih salah satu warna yang ada di dunia. Sedulu ya, contohnya ada warna merah. Selain warna merah ada warna apa lagi nih? Ada hijau, kemudian ada biru, kemudian ada apa lagi nih? Ada kuning, ada ungu, kemudian ada apa lagi? Ada hitam, kemudian putih, ada warna abu-abu, dan lain sebagainya. Ada warna orange, ada warna pink. Nah, di antara banyak warna-warna itu, setiap orang beda-beda tidak yang disukain warnanya? Beda-beda ya. Contohnya nih, kalau saya bilang, saya sukanya warna pink. Oke, contohnya saja. Kalau saya bilang, saya sukanya warna pink, ada nggak di sini yang suka warna pink? Nah, nggak ada ya. Nah, kalau saya tanya, ada yang suka warna merah? Nah, banyak ya. Nah, jadi itu kan sudah berbeda ya. Berbeda ya, saya suka warna pink, ada yang suka warna merah. Ada yang suka warna biru? Nah, ada juga ya. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Jadi, di bagian template ini kita juga bisa memilih mana yang kita sukain. Layar aku kayak gerak-gerak, layar aku nggak gerak. Nah, layarnya memang nggak gerak karena memang saya masih belum tunjukin. Nah, saya tadi kan bahas soal warna ya. Nah, jadi template itu juga sama. Ini kan ada banyak macam jenis-jenisnya, benar ya? Nah, kalau saya tanya nih, saya perbesar dulu nih sampai 200 deh, biar nampak jelas nih. Bagi yang online atau offline nih. Ada banyak jenis-jenisnya.
Di antara keempat ini mana nih yang paling bagus? Ya baik-baik ya. Yang inikah? Yang inikah? Inikah? Atau yang ini? Mana yang paling cantik? Yang mana ini? Yang ini? Nih, yang ini paling cantik. Kalau yang online gimana nih? Mana yang paling cantik nih? Gimana? Yang ketiga ini ya. Nah, jadi kan ini contohnya. Contohnya. Ini ada contohnya. Kemudian ini yang paling cantik. Nah, benar. Tapi kita akan membuat di antara template ini yang akan kita buat itu adalah yang mana? Nah, bentar ya. Adalah template yang bagian ucapan selamat ulang tahun. Yaitu yang mana nih? Kok nggak ada nih? Nah, ini ya. Bagian yang ini. Sesuai tidak dengan yang ada di buku cetak? Coba diperhatikan gambarnya halaman 73. Sesuai ya? Mirip ya? Benar ya, mirip ya. Di sini siapa yang pintar bahasa Inggris? Ada yang pintar? Oke. Arti happy birthday apa nih artinya? Oke, selamat ulang tahun. Kemudian arti mam ini apa nih? Ibu. Kemudian 60 TH ini maksudnya apa nih? Benar, umurnya yang ke-60. Wow, sudah tua ya. Untuk anak kelas 3 umur mamanya berapa tahun nih? Ada yang ingat? Ada yang 43, ada yang 45, ada yang berapa nih? 48. Ada yang 48, yang lain? Ada yang lain? Ada enggak yang umur mamanya masih 30-an? 38 nih. Besar maksudnya bukan misi. Umurnya Sir. Gimana? Umurnya 45, Sir. Minggu depan umurnya 45, Nah, berarti ulang tahun mamanya sebentar lagi ya. Sebentar lagi ya, mari kita buat bareng. Oke, sebenarnya Februari ya, bentar lagi ya mau ulang tahun mamanya ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya di sini ada yang punya laptop atau komputer, yuk mari dibuat. Nah, pertanyaan saya seperti begini dulu nih. Siapa di sini yang suka menggambar? Oke, banyak yang angkat tangan nih yang suka menggambar. Kemudian siapa di sini yang suka mewarnai? Banyak juga ya. Untuk yang offline rata-rata angkat tangan nih. Untuk yang online gimana nih? Banyak nggak yang suka menggambar atau mewarnai? Banyak ya. Nah, pertanyaannya seganti nih. Kalau kalau sesuruh gambar seperti yang ini, sulit tidak? Ayo, sulit atau gampang nggak kalau misalnya sesuruh buat menggambar seperti begini, kemudian buat warnanya? Sulit? Sulit ya. Nah, di komputer semuanya sudah tersedia seperti begini. Kita tinggal mengganti-ganti tulisannya saja. Kemudian saya tanya sekali lagi nih, mana paling enak? Menulis atau mengetik? Ayo, mana paling enak? Menulis atau mengetik? Oke, contohnya kalau menulis biasanya menggunakan? Oke, menggunakan tangan, terus pakai pensil atau? Iya, benar, pakai pensil atau pulpen. Kalau mengetik biasanya kita menggunakan keyboard. Kemudian keyboardnya itu ada di laptop. Kemudian ada apa lagi nih? Ada komputer. Kemudian ada handphone. Kemudian ada iPad, ada tablet, dan lain sebagainya. Benar ya? Nah, kalau kita menulis menggunakan pensil, kemudian ada yang salah, kita menghapusnya menggunakan apa? Penghapus. Kemudian kalau kita menggunakan pulpen, ada yang salah kita menggunakan? Oke, stipo atau stipex. Nah, kalau kita menggunakan untuk menulis, mau itu pensil atau pulpen, ada bekasnya tidak jika kita hapus? Ada ya, benar ya, ada ya. Kalau dari komputer, ketika kita mengetik, ada yang salah kita hapus, ada nggak apanya? Ada ya. Nah, itu adalah salah satu teknologi yang membantu manusia.
Kalau misalnya suruh tadi buat seperti begini, pasti banyak memakan waktu. Ada nggak yang bisa membuatnya begini dalam waktu 5 menit aja? Nggak ada ya. Karena kita harus cari dulu krayonnya atau pensil warnanya warna biru, kemudian warna merah, kemudian warna kuning. Buat begini sulit ya, benar ya? Nah, di dalam komputer kita tidak perlu, hanya sebentar saja kita langsung bisa membuatnya. Oke. Nah, arti krit dalam bahasa Indonesia itu apa? Krit. Ayo, arti krit dalam bahasa Indonesia apa? Iya, benar ya. Itu artinya itu adalah membuat. Maksudnya itu gimana, Sa? Membuat gimana? Nah, ya mari kita perhatikan bareng-bareng ya. Oke, apa nih? Nah, ini chatnya saya buat. Iya, chatnya saya buat hanya untuk saja ya, biar semuanya fokus kepada se. Nah, contohnya itu adalah seperti begini ya. Ini saya close dulu. Nah, kalau kita perhatikan ini tampilannya bagaimana? Kertas putih kosong, benar atau salah? Benar ya? Kertas putih kosong seperti begini. Tidak ada warnanya, tidak ada ketikannya. Kemudian kita disuruh katanya memilih template-nya. Yang pertama adalah klik ribbon file. Yang mana itu ribbon file? Ada yang nampak nggak nih? Yang mana itu ada bacaan file, ribbon file. Ya, untuk yang online boleh dicoret, yang offline ada nampak? Nggak nampak? Oke. Nah, di sini saya buat ya. Saya perbesar nih lagi sampai 200. Nih. 200. Oke, udah lewat ya 200 ya. Nah, ribbon file itu adalah bagian yang ini. Nih. Ini ya, nampak ya di sini kalau saya perbesar gini ada nampak semua ya. Masih kecil. Nah, biar lebih fokus, ya coba yang paling ujung dimatikan lampunya paling kiri ini boleh? Ya, coba matikan lampunya satu. Ya, matikan aja. Yang paling kiri atas. Bukan? Hidupin? Iya, nih. Udah lebih nampak ya? Jelas ya? Oke, kan lebih nampak begini ya. Nah, ini adalah file. Kalau nggak nampak lagi sebesar ini, mau kita besarin sampai 250 nih. Oke, udah 250. Nah, ini adalah file. Nampak semua ya? Ini adalah file. Katanya setelah kita klik file, apalagi yang diketik? Oke, mana nih? Kok hilang? Oke, katanya itu adalah klik file. Kemudian apa lagi nih? Nih, arti new dalam bahasa Indonesia apa nih? Baru, benar ya. Ini katanya setelah kita klik menu file, ini saya klik ya. Kemudian new, kemudian kita tinggal cari yang tadi gambarnya sesuai di buku, yaitu adalah ini. Nah, kita klik aja, kemudian kita klik print. Tunggu loading. Nah, maka dia otomatis akan ditambahkan. Nah, cukup klik-klik saja maka akan muncul gambar seperti begini. Mulai dari putih menjadi ada gambarnya. Mudah tidak untuk membuatnya? Mudah ya. Kalau tadi saya suruh menggambar mungkin 1 jam nggak selesai ya. Benar ya? Nggak selesai. Misalnya ada yang salah. Ini kurang cantik, dihapus lagi. Ada bekasnya. Nah, kalau di sini tidak ada bekasnya. Contohnya, sini ya. Arti happy dalam bahasa Indonesia apa nih? Selamat, benar ya. Di sini kita ganti ya. Selamat. Nah, saya buat begini. Apa yang salah dari kata-katanya ini? L-nya ada berapa? L-nya ada 2, benar. L-nya ada 2. Nah, kalau menggunakan komputer atau laptop atau handphone, kalau kita menghapus nih, sehapus L-nya ya jadi 1. Ada bekasnya tidak? Nggak ada ya. Nah, itu adalah kehebatannya. Kemudian di sini ada birthday. Arti birthday ini apa nih? Ulang tahun, benar. Ulang tahun.
tahun. Nih, kita buat ulang tahun. Contohnya, mamaku bentar lagi besok atau lusa 2 hari lagi mau ulang tahun saya. Yang keberapa? 40 tahun. Nih, selamat ulang tahun yang ke-40. Buat siapa? Buat mamanya kah atau adiknya nih? Ada nggak kemungkinan kita sebagai abang atau kakak, tapi umur adiknya lebih tua? Masuk Ustaz, kalau untuk anak kelas 3 sekarang umurnya berapa tahun nih? 8. Yang lain gimana? Ada yang 10? Ayo, sekarang umurnya berapa tahun nih? 8. Oke. Rata-rata 8 ya. Ya udah deh, ini kita buat ya. Selamat ulang tahun. Yang ke-8. Ini tahun ini ke-8 atau ke-9? Tahun Mama 40. Mama pernah umurnya 40. Pernah nggak? Oi. Mama pernah umurnya 40. Oke, ini kita ganti aja deh, nggak usah buat ke mamanya, buat ke temannya aja. Temannya bentar lagi ulang tahun. Yang ke-9, nih kita buat ya. Selamat ulang tahun yang ke-9. Contohnya, namanya itu apa nih kita buat nih? Ariel. Oke, kita ganti aja nih namanya. Selamat ulang tahun yang ke-9 buat siapa? Buat Arin, seperti gini? Oke, ini contohnya ya. Kemudian love, all of us. Apa artinya ini nih? Ayo, ada yang tahu artinya love, all of us? Ayo, artinya itu adalah cinta. Kami semua sayang sama kamu. Itu contohnya ya. Nah, kemudian di sini kita buat nih, selamat ulang tahun Arin yang ke-9. Kemudian biasanya kalau kita ucapin selamat ulang tahun, apalagi yang kita bilangin? Semoga panjang. Oke, benar ya. Semoga panjang umur, kemudian sehat selalu. Ini adalah contohnya. Gampang tidak kalau misalnya buat begini? Gampang ya, tinggal mengetik saja. Siapa di sini yang belum pernah mengetik menggunakan handphone? Masih belum pernah mengetik? Jadi waktu misalnya contohnya, kalau misalnya sebuah ujian dalam Google Form, siapa yang ngerjain? Ayo. Hah? Oke, saya yakin berani jamin di sini semua pernah mengetik menggunakan handphone. Benar ya? Oke, saya ganti pertanyaannya. Siapa di sini yang sudah mempunyai handphone? Sudah mempunyai semua? Nah, kalau kita mau menulis, mau mengirim pesan dari aplikasi WhatsApp, itu adalah mengetik. Benar ya? Kita mengetik chat, kemudian mengirimnya kepada temannya. Nah, kita kan pembelajarannya komputer. Kenapa tidak ke lab komputer? Benar ya? Nah, alasannya itu adalah karena sekarang masih COVID. Kalau misalnya kita pakai lab komputer, kemudian ada masuk kelas lain, harus dibersihkan lagi. Itu terlalu banyak makan waktu. Jadi di sini yang offline, perhatikan saja bagaimana membuat prakteknya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyain tidak bisa masuk? Ada? Nggak ada? Paham semua? Paham ya? Gampang nggak pelajarannya? Gampang ya? Oke. Nah, ini kita sudah bahas bagian yang A. Kemudian kita masuk ke bagian yang B. Ayo coba semua masuk ke bagian yang B. Saya dari tadi ngomong-ngomong nih. Ada yang mau baca nggak nih dari yang online nih? Dibaca bagian yang B yuk. Yang online. Kalau offline nanti takutnya temannya nggak kedengaran nih. Aku 9 Nah berarti anak kelas 3 rata-rata umurnya 9 atau 8 tahun. Oke. Nah. Oke, silakan. Nah, untuk bagian yang ini ada yang mau baca nggak nih bagian yang B halaman 74 nih? Yang online. Ayo kok pada diam-diam aja nih. Oke, ini udah lewat 23, saya lupa. Saya absensi terlebih dahulu ya. Saya mau absensi terlebih dahulu. Yang belum membuka kameranya diaktifin dulu yuk. Karen, Nicholas,
Oke, nah di sini saya sudah melakukan absensi, jangan keluar dulu ya, karena kita masih ada waktunya 9 menit lagi, sekitar begitu lagi ya. Nah, kemudian di sini saya kembali buat share screen. Nih, nah di sini saya udah balik share screen. Kita masuk ke bagian yang B, menyunting tampilan teks. Oke, halaman 74 ya, dibuka semua bukunya. Halaman 74, dibuka buku tiknya halaman 74, bagian B, menyunting tampilan teks. Ini ya. Nah, jadi di sini saya mau cepat membahasnya. Kenapa? Karena kita masih banyak lagi yang perlu kita bahas. Oke, kita masuk ke bagian yang B, menyunting tampilan teks. Dengan fitur template yang terpilih, kita akan mengganti isi teksnya sesuai keinginan. Di sini katanya kita mengganti isi teksnya sesuai keinginan. Nah, di sini kan sudah saya buat. Oke, benar ya, di sini kita sudah mengerjakannya. Kita sudah membuat tulisannya, kita sudah mengganti tulisannya. Makanya sebelum kita mengganti kembali, kita harus ingat bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, klik placeholder teks yang akan kita edit. Nah, ini saya perbesar dulu deh, biar nampak semua. Placeholder itu yang mana, Nah, ini kita lihat teman-temannya ini ya. Placeholder itu adalah bagian yang ini. Nampak nggak kotak-kotak biru yang ini? Nampak ya, yang putus-putus ini. Nah, inilah disebut sebagai placeholder. Nah, kalau sebut ke sini hilang ya kotak-kotaknya, benar ya? Ini hilang, kemudian searahin ke sini, dia tiba-tiba muncul. Hilang, muncul, hilang, muncul. Nampak nggak? Nampak ya? Nah, inilah disebut sebagai placeholder yang warna biru ini nih. Nah, ini kita bisa pindahin nih. Nah, ini ya, yang ini kita bisa pindahin mau kemana tulisannya nih. Contohnya, saya ganti nih. Nah, ini adalah placeholdernya. Tulisannya seganti-ganti. Sebentuknya setarik-tarik ini. Nah, kotak birunya inilah disebut sebagai placeholder-nya. Nah, katanya adalah klik placeholder text yang akan diedit. Nah, ini contohnya adalah di sini. Kita ganti lagi ya. Tadi katanya di sini kita buat untuk si Arin. Di sini kita ganti lagi untuk mamanya. Selamat ulang tahun mama. Nih kita ganti ya. Arinnya kita ganti mama. Nah, kan nggak mungkin ya umur mamanya 9 tahun ya. Ada nggak di sini yang umur mamanya 9 tahun? Nggak ada ya, nggak mungkin ya. Nah, jadi kita ganti lagi nih, kita klik placeholder-nya. Seleksi teksnya, kemudian berubah formatnya yaitu jenis font, warna, dan ukuran. Umur mamanya kita anggap aja nih 40 tahun. Oke. Nah, tadi kan kita sudah bahas jenis-jenis warna, benar ya? Dari tadi kita sudah bahas jenis-jenis warna, ada yang suka warna pink, ada yang suka merah, ada yang suka hitam, dan lain sebagainya. Tapi di sini akan kita buat bagaimana cara menggantinya. Nih, ini yang kita pelajarin di minggu lalu. Ada beberapa banyak jenis warna yang ada sekarang ini. Ada warna merah, nampak nggak? Kayaknya nggak nampak ya. Ini warna apa nih? Nampak itu warna merah? Nampak ya, kalau di laptop saya lebih jelas lagi warnanya. Seganti aja nih warnanya jadi lebih bagus lagi. Hijau. Tempat saya warnanya kuning loh. Kalau dari share screen warnanya warna kuning, benar warna kuning kalau dari. Nah, kalau di sini warnanya kuning hijau ya.
Nah, tapi perbedaannya ada nampak ya, ini warna kuning hijau, yang ini warna coklat. Nah, di sini kita boleh ganti-ganti. S-nya kuning E-nya boleh nggak buat warna lain? Boleh. Ada yang mau warna lain? Maunya warna apa nih? Oke, warna merah dulu nih. Kita klik ya, di sini ada bacaan red, ada nampak? Nampak ya, ini red, kita klik red. Nah, kuning, merah, kemudian ini kita klik warna biru, tadi kata temannya, biru, biru, biru. Ini biru, blue ya. Nih. Kemudian apa lagi nih? Lavender warna apa nih lavender? Ungu. Ini ungu ya, benar ya. Ini ungu. Kemudian ini kita buat nih M-nya ini warna hitam Nah, hitamnya nggak ada rupanya ya. Warna hijau nih, warna hijau, green. Nah, kemudian ada warna apa lagi nih yang mau? Warna kuning. Ini kan udah kuning nih kita buat. Pink. Oke, pink, pink, pink. Oke, ini pink. Nah, ini yang terakhir maunya warna apa nih? Kita buat warnanya itu warna, oke, kita banyak sekali jenis-jenis warna yang ada di dunia ini. Nah, ini bisa kita kostum nih, mau warna apa nih? Yang ini? Kayak warna ungu nih, banyak sekali jenis-jenis warna yang ada di sini. Oke, kita ganti aja warna hitam boleh nggak? Boleh nih, oke kan nih. Nah, jadi seperti begini. Ada banyak jenis warna-warnanya. Kalau misalnya nih, kita mewarnai menggunakan krayon atau pensil warna, yang awalnya ini warna hitam, bisa nggak kita ganti jadi warna lain? Bisa. Contoh nih, saya udah menggambar, saya udah mewarnai katak. Semua di sini tahu katak? Kodok tahu? Kodok warnanya apa? Hijau. Contohnya kita udah warnai pakai warna hijau. Bisa nggak kita ganti warnanya lagi? Ayo. Mana nih yang online nih? Kok pada diam-diam semua nih? Ayo, kalau di sini saya udah menggambar kotak. Sorry, saya udah menggambar gambar kodok. Kemudian saya udah warnain warna hijau. Oke, ada kodok saya sudah warnain warna hijau. Bisa nggak kita ganti warnanya? Bisa. Yakin bisa? Ayo. Tinggal diubah, tapi sudah kita warnain. Tidak bisa ya. Nah, itu seharusnya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena itu kita menggabungkan warnanya. Contohnya ini warnanya warna hijau, kita ganti jadi warna hitam, itu tidak bisa karena itu sudah kita warnai. Kalau di sini, ini bisa kita ubah warna-warnanya. Yang awalnya seperti begini, nih warna hitam kita boleh ganti warna sesuai yang kita ingin. Ini contohnya nih. Nah, saya buat warnanya begini, berbeda ya. Yang awalnya hitam menjadi seperti begini. Nah, kemudian, nih saya kecilin lagi. Di antara tulisan yang ada, mana yang tulisannya yang paling kecil? Selamat atau yang ini nih yang paling kecil? Ini ya, yang ini yang paling kecil tulisannya. Saya boleh perbesar nggak? Boleh nih. Lihat, ini 50 ya, saya perbesar nih. Mau sampai 72 nih. Nampak nggak perbedaannya lebih besar? Nampak ya? Sebalik ini. Nih, lebih besar ya? Oke, ini saya perbesar sampai di 150. Nah, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Kita bentar lagi udah mau selesai. Sampai sini dulu kita dan bye-bye. Oke.